Ya. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi dengan Teddy Courier TGM di TBK Indah Farm. Saat ini Teddy berada di TBK Indah Farm dalam rangka ingin melihat tanaman hasil top working. Nah, coba ke sini. Sebenarnya bukan top working, ini adalah sambung susu. Nah, sambung susu ini akan saya coba utarakan kepada bapak-bapak dan kawan-kawan apa sih kelebihan dan keuntungan daripada sambung susu itu. Karena memang sambung susu ini selama ini memang banyak dilakukan oleh kawan-kawan karena memang mengingat bibitnya terbatas gitu loh, atau mungkin bibit entres sudah banyak, sementara di tempat kami kan sangat kekurangan entres ini. Tapi alhamdulillah saya melakukan sambung susu, artinya sambung sisip susu, artinya dari polibekan, itu alhamdulillah sangat berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Nah, saat ini saya akan melihat ini tanaman ini. Ini sangat bagus sekali ini, cuman mungkin memang harus ada penyemprotan ini karena ada, nah ini, tapi pupus sekali nih. Nah ini tuh sangat bagus. Nah kawan-kawan, saya hari ini akan membuka apa sambungannya ini, apakah memang sudah nyatu atau belum. Ini saya lakukan sekitar 1,5 bulan yang lalu. Memang kalau melihat ini apakah sudah bisa dibuka, kemudian dipotong, kemudian dipindahkan ke yang lain, atau bagaimana? Kita akan ngelihat ini saat ini nih. Coba dilihat di sini. Nih. Ini kita akan buka ya. Nih. Nah, ini ya. Mas Yanto nih lihatin. Nah, ini kan ini tunggulnya nih. Ini tunggulnya, ini yang ini, dan ini kelihatannya sih sudah rata nih. Kita akan coba buka dulu ya. Nih, alhamdulillah udah bagus banget ini kayaknya. Ini juga kita harus buka nih. Kita lihat apakah memang sudah nyambung banget apa belum. Dan apa sih keuntungan daripada sambung susu? Tuh. Kayaknya sih sudah bisa dibuka ini, kawan-kawan. Wow, luar biasa, kawan-kawan. Nih, coba lihat sini, Mas Yantonya sini. Nah, nih lihat, ini kan sudah besar, ini kecil dari sini nih. Dan ini menampakkan ini adalah ada pertumbuhan. Bahkan ini bekas ini sampai begini, artinya ada pertumbuhan dari sini. Nah, kemudian ini lihat dari sini. Nah, ini kan yang aslinya nih. Ini masih kecil benar. Kalau dibandingkan dengan yang ini kan sebesar jari. Kalau ini kelingking aja tuh masih besar kelingking. Padahal jari dengan kelingking itu besar jari ditimbang kelingking. Tapi ternyata ini kan masih segede gini. Ini masih sebesar pensil aja tuh. Ya, ini udah besar nih. Ini udah sebesar rokok Jisamsu. Nah, sementara ini adalah masih kecil. Nah, inilah kawan-kawan yang saya katakan bahwa sambung susu itu sangat, presentasinya itu hampir 90%. Bahkan kalau saya melihat begini, itu bisa dikatakan adalah bisa 99% itu tumbuh. Dan ini buktinya memang sangat tumbuh. Nah, kenapa keuntungan dari sambung susu? Cuman memang ada teknis sambung susu yang bisa menguntungkan bagi kita. Saya mencoba dari satu pohon atau satu polibekan itu saya dijadiin 2. Tapi saya sebelum cerita itu, kenapa saya mesti pakai polibekan atau okolasi, tidak memakai entres, karena kebanyakan kawan-kawan yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah, kemudian di Banyumas, bahkan di Sulawesi, di Paketut, itu dilakukan hampir rata-rata itu melalui entres. Nah, kelemahan saya itu entres di kampung saya itu untuk durian unggul itu belum ada, Pak.
bisa dikatakan kalaupun ada tidak terdeteksi di mana gitu loh. Bahkan kalau ada yang punya pun mereka kadang-kadang beli dari penjual itu, dia hanya mengatakan durian bagus aja. Jadi sangat sulit saya mendapatkan bibit yang sanadnya jelas. Kalau ini saya bibit sanadnya jelas, yaitu dari Pak Haji Rudi di Sirnagali. Karena beliau salah satu orang pengembang pohon durian yang akhirnya menjadi penjual bibit karena dia telah memiliki ratusan pohon durian bawor yang telah siap panen. Bahkan di bulan 10 yang akan datang, menurut informasi itu akan panen besar juga karena usia dia sekitar 4 ke 5 tahun. Ada yang sudah 5 tahun, artinya sudah siap dipanen. Nah, artinya sanad saya jelas ini adalah bawor. Nah, cuman mungkin ini harus lebih super ekstra dalam pemeliharaan karena jangan sampai ada semut-semut gini nih. Ini ada semut-semut kecil, ini harus segera di ini. Nah, kembali lagi ke sini nih. Nah, kenapa saya katakan bisa lebih, bisa beruntung karena ini udah satu. Ya kan? Nah, yang ini kan masih ada ke bawah nih. Nah, ini masih ada ke bawah. Nah, artinya ini masih satu lagi, satu ke sini. Ini adalah seedlingnya. Mungkin dari biji. Nah, ini juga saya nyatakan ya. Kalau kita seedling dari biji, kalau generatifnya ke atas itu saya jamin sanadnya jelas. Tapi memang kalau mau cepat berbuah itu sangat sulit, Pak. Artinya tetap di ukuran 3 tahun ke atas. Bahkan ada beberapa kawan yang kemarin ada kontrakan juga di sana di Jawa. Mereka 3 tahun itu walaupun sudah berbunga 1-2 itu dibuang. Karena apa? Pentingnya adalah pohonnya harus besar dulu. Nah, sekarang saya punya pohon ini besar nih, ini kan udah sebesar batu baterai. Saya potong atasnya, kemudian saya sambung sisip. Nah, saya katakan kelebihan sambung sisip, yang pertama pohon ini sudah tua. Yang kedua, yang ini kalau kita tanam dari sini, ini jelas agak lama. Gitu loh. Karena apa? Ya ini untuk membesarkan aja. Bagaimana kita ini mau 1 tahun 2 tahun berbuah? Kalau ini aja 1 tahun paling baru segede gini. Kalau segede gini berapa buahnya yang bakal dinin? Kalau yang ini 1 tahun lagi mungkin udah sebesar begini. Mudah-mudahan dengan cara yang dilakukan oleh Mas Yanto dibokorin, kemudian digemburin dan diberikan pupuk. Ya. Nah, ini 1 biji ke sini. Nah, sampai ke sini. Nah, ini bisa saya potong ini. Mungkin saya akan tunggu. Nah, cara pemotongan ini juga ini harus ditunggu ininya jangan sampai ini terubusnya itu harus udah agak tua, harus seperti gini nah. Tua gini yang daun depannya ini. Agar dia tidak kaget gitu loh. Nah, ini saya ada kekhawatiran kagetnya itu. Makanya saya akan tunggu mungkin sekitar 1 bulan lagi baru saya potong dari bawah. Ini. Nah, itu yang saya katakan bahwa kelebihan daripada top working sambung susu. Jadi top working untuk memperbaiki sebuah pohon durian itu sangat bagus. Nah, saya dipergunakan sekitar 1 tahun yang lalu saya nanam biji, kemudian ke atasnya memperbaiki ke atas itu adalah dengan okulasi karena saya tidak mendapatkan entres. Ini artinya sanadnya jelas bibitnya. Kemudian ke bawahnya karena dari biji, mudah-mudahan jaminan menurut logika dan perhitungan kalkulasi tanam menanam yang tanam dari biji itu akan memiliki akar tunggang yang lebih dulu nancep ke bumi ketimbang yang dari polybag. Dari polybag juga tetap ada akar tunjang, tapi masa pertumbuhan awal dia akan berputar dulu di dalam polybag. Nah, itulah yang saya lakukan di sini. Nah, oleh sebab itu segera mungkin Bapak-bapak dan kawan-kawan untuk memperbaharui, memperbaiki kualitas tanaman durian kita. Karena kalau kita masih berkutat dalam lokal yang harganya masih rendah. Kenapa saya katakan rendah? Karena memang rendah itu ya kualitasnya. Nah, makanya kalau memiliki tanaman lokal harus sesegera mungkin di TW, di top working agar
hasilnya lebih baik. Nah, kalau hasilnya baik, otomatis buahnya baik. Kalau buahnya baik, otomatis rasanya baik. Kalau rasa buah dan baik, tentunya kita akan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Sebelum saya tutup, yang belum share kepada kawan-kawan untuk memberitahu bahwa perlakuan terhadap top working, keuntungan-keuntungannya dilakukan itu adalah kepada pohon yang telah berbuah. Oleh sebab itu, berkawan-kawan yang belum like, komen, dan kalau ada pendapat-pendapat silakan diisi. Karena saya akan melakukan lagi sebuah top working terhadap pohon yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu jangan lupa untuk dibunyikan lonceng. Terima kasih kawan-kawan atas selalu mengikuti Teddy Kurniawan TGM dari Kabupaten Tenggamus. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya, juga bisa menjadi referensi untuk bapak-bapak. Terima kasih bapak-bapak, salam durian dari Kabupaten Tenggamus.